Hai semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Angel dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pesawat sederhana. Sebelum ke materi tersebut, jangan lupa simak video ini. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pesawat sederhana. Adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya, ataupun merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya, pengungkit. Pengungkit disebut juga tuas, merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana. Pengungkit ini juga dibedakan menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama, yaitu seperti tang dan gunting. Di sini saya akan mencontohkan gunting. Gunting ketika kita gerakan, titik kuasanya di sini dan titik tumpu ada di tengah. Ketika beban ada di atas, ketika kita menggerakkan suatu benda atau menggunting ke kertas. Nah, titik bebannya ada di sini. Selanjutnya, pengungkit jenis kedua, yaitu letak titik beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya seperti pembuka botol dan gerobak dorong. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana titik tumpu dan titik beban dan titik kuasa. Yang ketiga, pengungkit jenis ketiga, yaitu letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya seperti pinset dan stapler. Keuntungan mekanis pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama memiliki posisi titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Dan yang kedua, keuntungan mekanis pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua memiliki posisi titik beban yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang ketiga, keuntungan mekanis pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga memiliki posisi titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Selanjutnya, tentang pengertian bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya. Bidang miring memberikan keuntungan, yaitu memungkinkan kita memindahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Pemanfaatan prinsip kerja bidang miring dapat kita temukan dalam sejumlah perkakas, diantaranya kapak, pisau, skrup, baut, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang katrol. Apa itu katrol? Merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan bertali yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Ditinjau dari cara kerjanya jenis pengungkit, karena pada katrol juga terdapat titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Seperti pemanfaatan katrol dalam kehidupan sehari-hari cukup beragam, misalnya untuk mengangkat benda-benda, mengambil air dari sumur, mengibarkan bendera, hingga mengangkat kotak peti kemas. Katrol juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk atau sistem katrol. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan.
Contoh pemanfaatan katrol tetap adalah pada alat penimba air sumur dan katrol pada tiang bendera. Yang kedua, katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Contoh pemanfaatan katrol bebas adalah pada alat pengangkat peti kemas. Yang ketiga, katrol majemuk atau sistem katrol. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kemudian, roda dan poros merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari dua buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Roda dan poros bekerja dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memindahkan atau dalam hal ini memutar atau sebuah benda. Contoh penerapan roda dan poros dalam kehidupan diantaranya pemutar keran air, pegangan pintu yang bulat, obeng, roda pada kendaraan, setir kendaraan, alat serutan pensil, bertangan, dan sejenisnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.